Sekarang, di langit di atas medan perang 10.000 ras. Di aula tertinggi ras iblis di dekat tempat dunia iblis berada. Salah satu orang paling kuat yang dikelilingi oleh cahaya darah yang tak berujung menghembuskan energi iblis tertinggi yang mengerikan. Dengan napasnya, energi iblis tertinggi yang tak terhitung naik dan turun, seolah berubah menjadi lautan darah. Orang ini adalah Blood Moon Zizun dari klan iblis yang duduk di aula tertinggi. Tuanku, itu tidak baik. Tiba-tiba, terdengar suara keterkejutan dan kemarahan, dan dengan keras, pintu aula kultivasi tempat orang ini berada langsung terbuka, dan beberapa master iblis bergegas masuk dengan panik. Sampah, mencari kematian, berani mengganggu kultivasiku, ucap Blood Moon Zizun membuka matanya, darah di pupilnya mekar, dan dia sangat marah. Dia mengulurkan tangan besarnya dan menangkap Tianzun iblis secara langsung. Tianzun iblis berjuang dengan ngeri dan berteriak minta ampun, tetapi dengan embusan, dia langsung dihancurkan. Esensi darah dan asal-usul Tianzun iblis yang mengepul ditelan oleh Blood Moon Zizun. Seberkas darah perlahan dimuntahkan olehnya. Melihat ini, beberapa iblis lainnya berlutut di tanah dengan ngeri, gemetaran. "Huff, ada apa?" berteriak. Ucap Blood Moon Zizun mendengus dingin, berdiri dengan tubuh menjulang, dan berjalan di depan orang-orang ini, matanya haus darah dan dingin. "Tuan Blood Moon Zizun, itu adalah medan perang 10.000 ras." Ucap salah satu master iblis berkata dengan gemetar. Medan perang 10.000 ras. Apa yang terjadi dengan medan perang 10.000 ras? Ucap Blood Moon Zizun mengerutkan kening. Jiu Yao Zizun dari aula tertinggi Teran tiba-tiba menjadi gila dan secara paksa turun ke medan perang 10.000 ras. Sekarang dia membunuh di kamp aliansi ras iblis kita. Sampai sekarang, ada puluhan kamp di aliansi ras iblis kita yang telah dihancurkan oleh Jiu Yao Zizun. "Apa?" teriak Blood Moon Zizun dengan marah, dengan ketidakpercayaan di matanya. Darah yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Jiu Yao Zizun, membunuh orang di kamp aliansi iblisnya, ini, mencari kematian. Dia dengan cepat mengeluarkan slip giok komunikasi di tubuhnya, dan menemukan bahwa ada banyak pesan yang berkedip di slip giok komunikasi, dan ketika dia merasakannya sedikit, wajah Blood Moon Zizun tiba-tiba berubah. "Jiu Yao Zizun, kamu mencari kematian." Darah tak berujung mendidih, dan Blood Moon Zizun sangat marah, dan seluruh orang itu membubung ke langit, dengan gila-gilaan menjarah ke medan perang 10.000 ras, dan pada saat yang sama berteriak dengan marah, "Kirim pesan ke dunia iblis segera, beritahu leluhur tentang tempat ini, dan yang lainnya ikuti aku untuk membunuh musuh." Energi darah yang mengepul itu seperti tsunami, dengan gila-gilaan bergegas menuju medan perang 10.000 ras. Sesaat kemudian, di atas medan perang 10.000 ras, langit berwarna darah tiba-tiba turun dan muncul. Jiu Yao Zizun, suara teriakan kaget dan marah, seperti guntur dari langit, bergema di medan perang 10.000 ras, langit dan bumi berguncang, ki tertinggi melonjak, dan asal-usul langit dan bumi ditekan, seperti guntur. Sosok berwarna darah yang megah muncul di atas medan perang 10.000 ras, dan matanya yang berwarna darah menatapnya dengan marah, menutupi langit dan matahari. Cahaya darah bergulir, mengalir sembarangan. Dengan munculnya aura ini, banyak orang kuat dari klan iblis semuanya menunjukkan warna ekstasi. Adapun orang kuat dari aliansi Teran, mata mereka tertuju. Blood Moon Zizun telah tiba, dan Jiu Yao Zizun mungkin dalam masalah. Dan Blood Moon Zizun ini juga sangat cerdas, dia tidak langsung membunuh Jiu Yao Zizun yang membantai di aliansi iblis, tetapi berubah menjadi lautan darah, menutupi kamp aliansi Teran dalam sekejap. "Jiu Yao Zizun, jika kamu membunuh orang-orang dari aliansi iblisku, aku akan membunuh orang-orang dari aliansi Teranmu. Mari kita lihat siapa yang membunuh lebih banyak orang." Jie, hahaha. Suara dingin bergema di langit dan bumi, dan gelombang merah darah mengguncang langit. Blood Moon Zizun tahu bahwa jika dia mengejar dan membunuh Jiu Yao Zizun, dia akan membuang banyak waktu. Pada saat itu, banyak orang dari kamp ras iblis pasti akan binasa. Tetapi jika dia membunuh aliansi Teran, maka Jiu Yao Zizun pasti tidak akan berdamai untuk menyaksikan orang-orang dari aliansi Teran dibantai, tetapi akan berbalik untuk menghentikannya. Setelah bolak-balik, dia tidak hanya melahap darah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi Teran, tetapi juga mencegah pembunuhan gila-gilaan dari Jiu Yao Zizun, dan menyelamatkan banyak orang di kamp aliansi ras iblis.
Namun, yang membingungkan Blood Moon Zizun adalah ketika dia membunuh aliansi Terran, Jiu Yao Zizun tidak bergerak sama sekali dan terus membunuh orang-orang dari ras iblis. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Jiu Yao Zizun membiarkannya membunuh anggota aliansi Terran dan tidak kembali untuk menyelamatkan? Gumam Blood Moon Zizun terkejut, mengapa ini berbeda dari naskah yang dia harapkan? Jiu Yao Zizun, kamu kejam, aku tidak percaya, kamu hanya akan melihat orang-orangmu jatuh. Hahaha, bahkan jika kamu membunuh semua orang di kamp iblisku, selama aku melahap anggota kuat aliansimu, aku akan menghasilkan uang. Teriak Blood Moon Zizun meraung ke langit, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Di bawah pengawasan semua orang, lautan darah yang tak terbatas mengalir keluar, dan banyak orang kuat dari Terran akan dibunuh oleh Blood Moon Zizun. Tiba-tiba, dari kehampaan tak berujung dari medan perang 10.000 ras, sebuah telapak tangan yang megah tiba-tiba muncul, tak tertandingi. Telapak tangan ini, seperti tirai langit, bergemuruh dan langsung turun, dan dalam sekejap, Blood Moon Zizun membeku dengan kuat di kehampaan. Ketika telapak tangan besar itu muncul, semua orang yang hadir tercengang, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Masih ada pusat kekuatan tertinggi dalam ras manusia. Dan Blood Moon Zizun juga terlihat kaget dan marah. Pada saat ini, ketakutan tak berujung muncul di jantung Blood Moon Zizun, dan matanya penuh dengan kengerian. Dengan darah melonjak ke langit, dia berjuang dengan panik, mencoba menerobos genggaman telapak tangan besar itu, tetapi tidak peduli bagaimana dia menyerang, telapak tangan itu tetap tidak bergerak, memenjarakannya dengan erat di kehampaan. Kekosongan membeku, dan dia sekuat yang tertinggi. Di bawah telapak tangan yang besar, dia langsung ditangkap seperti ayam. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Penguasa bulan darah dari aula tertinggi iblis sebenarnya dicengkeram oleh tangan raksasa seperti ayam, tanpa kekuatan untuk melawan, bagaimana ini mungkin? Untuk sesaat, tidak peduli iblis, Terrans, atau orang kuat dari ras lain, mereka sangat terkejut dan tidak dapat menahan rasa takut mereka. Saat berikutnya, semua orang melihat bahwa sosok yang menjulang tinggi muncul di kehampaan, seperti dewa, menjulang di kehampaan ekstrateritorial di atas medan perang 10.000 ras. Xiao Yao Zizun, melihat sosok ini, pupil Blood Moon Zizun tiba-tiba menyusut, seluruh tubuhnya bergetar, dan bulu kuduknya berdiri tegak, seolah-olah dia sedang ditatap oleh dewa kematian. Tuan Xiao Yao, tolong maafkan aku. Ucap Blood Moon Zizun tampak ketakutan, dan berteriak ngeri pada sosok yang menjulang tinggi di langit. Suara itu belum jatuh. Telapak tangan besar itu meraih secara langsung, dan dengan keras, Blood Moon Zizun, penguasa aula tertinggi ras iblis yang bermartabat, diperas dan meledak di tempat, langsung berubah menjadi bubuk. Kabut darah yang tak terhitung melonjak, itu adalah jiwa dari Blood Moon Zizun, berjuang keras, mencoba melarikan diri. Namun, mata Xiao Yao Zizun acuh tak acuh, dengan seringai di sudut mulutnya, dia hanya mendengus dingin. Dengan embusan, kabut darah yang tak terbatas meledak lagi, dan jiwa di dalamnya semua tercekik, dan langsung kehilangan jiwa mereka. Antara langit dan bumi, raungan bergulir bergema. Kekuatan tertinggi jatuh, dan dengan suara keras, sumber tertinggi yang menggelinding melonjak ke langit, menarik sorak-sorai dari alam semesta. Di langit di atas medan perang 10.000 ras, itu seperti guntur, dan hukum surga yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan hebat, menyerap kekuatan tertinggi. Aku tidak bisa menahan diri. Ucap Xiao Yao Zizun mencibir, dan raungan gemuruh bergema di langit dan bumi, seperti guntur, dan dia melirik dengan ringan ke banyak kamp tempat aliansi ras iblis berada. Dalam sekejap, jantung semua orang kuat di kamp aliansi iblis berhenti berdetak dan napas mereka berhenti, seolah-olah mereka ditatap oleh dewa kematian. Ketakutan yang tak terbatas mencengkeram mereka, seolah-olah ingin menghancurkan mereka. Namun, Xiao Yao Zizun tidak melakukan apapun pada orang-orang dari kamp iblis ini, tetapi hanya menatap ke bawah dengan dingin, dan sosoknya perlahan menghilang. Ketika anggota aliansi iblis yang kuat ini kembali sadar, punggung mereka semua basah oleh keringat dingin. Ketakutan akan kematian memenuhi pikiran dan hati setiap orang. Ini sudah berakhir. Di medan perang 10.000 ras, aliansi ras iblis akan segera berakhir. Pada saat ini, gelombang keputusasaan memenuhi hati semua anggota aliansi ras iblis yang kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin agung aliansi Terran, Xiao Yao Zizun,
akan datang ke medan perang 10.000 ras secara langsung. Cepat, beritahu leluhur dengan cepat. Medan perang 10.000 ras akan segera berubah. Biarkan leluhur datang, cepatlah. Teriak seorang pria kuat dari ras iblis panik, dan dengan panik memasuki area terlarang yang tak terhitung jumlahnya dari medan perang 10.000 ras, mencoba menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, semua jenis pesan dikirim ke dunia iblis dengan gila-gilaan. Dalam kehampaan tak berujung di luar medan perang 10.000 ras. Tuan Xiao Yao, ucap Shen Gong Zizun datang dengan tenang dan memberi hormat dengan hormat. Xiao Yao Zizun tersenyum sedikit, oke, beritanya telah menyebar, sekarang, tunggu saja leluhur Yuanmo datang, Anda tetap di sini, dan saya akan pergi menemui leluhur Yuanmo. Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum ringan, melangkah ke dalam kehampaan, dan tiba-tiba menghilang. Di dunia iblis, di jurang, Qin Chen memimpin Moli, Qi Yan Mozun dan leluhur iblis Luo untuk masuk lebih dalam. Kekuatan jurang yang mengerikan terus mengikis, dan ketika mencapai tempat yang begitu dalam, sekuat Qin Chen, dan dia tidak tahan lagi. Dan saat Qin Chen masih berjuang untuk terbang, sebuah sungai yang luas dan gelap tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Sungai gelap yang panjang ini menghalangi jalan, memancarkan atmosfer jurang yang tak berujung dan menakutkan. Mendekati saja, tubuh fisik Qin Chen terasa seperti akan runtuh. Itu sungai jurang. Di dunia kekacauan, Lord of Abyssal Demon tiba-tiba berkata dengan kaget. Sungai jurang yang panjang, gumam Qin Chen mengerutkan kening. Moli, leluhur iblis Luo dan yang lainnya juga menghirup udara dingin. Dari sungai yang panjang, mereka semua merasakan aura yang tak ada habisnya dan menakutkan. Hanya dengan merasakan aura ini, mereka merasa seperti akan binasa di tempat. Tuan, sungai jurang adalah area terlarang yang paling mengerikan di jurang. Sangat aneh, itu tidak diperbaiki di satu tempat. Itu akan muncul di mana saja di jurang, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Dikabarkan bahwa jika orang kuat tingkat tertinggi memasukinya, itu juga akan langsung dimusnahkan, dan tidak mungkin lolos dari kematian. Ini bukan hal yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah saya mendengar bahwa leluhur di zaman kuno memasuki jurang untuk menjelajahinya. Akibatnya, mereka terjebak di dalam jurang dan terluka parah saat melarikan diri. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang berani memasuki jurang maut. Jurang ini adalah tempat kematian, dan tidak ada yang berani masuk. Nada suara Lord of Abyss Demon bermartabat, dan transmisi suara keluar, sampai ke telinga semua orang yang hadir. Segera, semua orang yang hadir tersentak, semuanya tampak kaget. Bahkan leluhur Yuanmo, yang berada di puncak tingkat tertinggi, terluka parah saat memasukinya. Ini. Semua orang saling memandang dengan cemas, bahkan Qin Chen pun serius. Di depan adalah jurang dan sungai panjang, tempat kematian, dan di belakang adalah energi iblis yang sangat besar yang mengalir dari leluhur Yuanmo. Ini hampir jalan buntu. Apa yang harus dilakukan? Saat ini, hati setiap orang sangat berat, dan wajah mereka dingin. Ini sudah berakhir. Mungkinkah benar-benar harus bertarung? Wajah Moli menjadi pucat. Hati Qin Chen juga dingin, dan matanya dingin dan keras. Jurang dan sungai ini sangat mengerikan. Begitu dia menerobosnya, akan ada kematian tetapi tidak ada kehidupan, tetapi leluhur Yuanmo di belakangnya juga sama. Ini adalah dilema. Nak Qin Chen, ini masalah besar. Ucap Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen menggelengkan kepalanya, menyipitkan matanya dan melihat ke jurang dan sungai yang panjang, dan berkata dengan suara yang dalam, biarkan aku mencoba. Qin Chen mendekati jurang dan sungai yang panjang sedikit, dan tiba-tiba kekuatan jurang yang mengerikan menyapu darinya. Dalam sekejap, kulit di tubuh Qin Chen mulai retak, seolah-olah hendak terbelah. Ini membuat Qin Chen berubah warna, dan dia buru-buru mundur, baru saja diselimuti oleh kekuatan di jurang maut, tubuhnya akan meledak, kekuatan jurang terlalu mengerikan. Apalagi kekuatan di sungai panjang jurang bukan hanya kekuatan jurang sebelumnya, tapi juga kekuatan yang sangat spesial yang bisa menghancurkan tubuh fisiknya. Jika Qin Chen masih memiliki harapan untuk melawan kekuatan murni jurang maut, maka dengan tambahan kekuatan khusus ini, sungai jurang maut akan sangat mustahil untuk dilawan dengan kultivasi Qin Chen saat ini. Jika Anda masuk dengan gegabah, Anda pasti akan mati,
dan tubuh fisik Anda akan langsung runtuh dan berubah menjadi debu. Di samping, Molly dan yang lainnya tidak bisa menahan kekecewaan ketika mereka melihat bahwa Qin Chen tidak bisa mendekati jurang dan sungai yang panjang. Saya pikir Qin Chen bisa menahan kekuatan jurang sebelumnya, dan mungkin dia juga bisa menahan kekuatan di sungai panjang jurang. Sekarang tampaknya sungai panjang jurang itu sama sekali tidak mudah untuk dimasuki. Basis kultivasi masih terlalu rendah. Gumam Qin Chen, ekspresinya jelek. Jika dia sekarang adalah seorang kultivator tertinggi, mungkin dia bisa mencobanya, tapi sekarang dia hanya Tianzun puncak, dan dia bukan yang tertinggi. Perbedaannya terlalu jauh. Hanya saja untuk beberapa alasan, ketika Qin Chen mendekati jurang dan sungai yang panjang, dia sepertinya merasakan perasaan yang sangat akrab dari sungai yang panjang, seolah-olah ada sesuatu di kedalaman sungai yang panjang memanggilnya. Hong Huang Zulong, apakah kamu merasakan sesuatu sebelumnya? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Tidak, ucap Hong Huang Zulong memandang Qin Chen dengan curiga, apakah kamu merasakan sesuatu? Qin Chen memandang leluhur suci Sungai Darah, Lord of Abyss Demon dan yang lainnya di dunia kekacauan. Mereka juga memiliki keraguan di wajah mereka, jelas mereka tidak merasakan apa-apa. Di jurang dan sungai yang panjang, sepertinya ada sesuatu yang memanggilku. Kata Qin Chen mengerutkan kening. Memanggilmu, ucap Hong Huang Zulong dan yang lainnya tercengang. Lord of Abyss Demon mengerutkan kening dan berkata, Tuan, dikabarkan bahwa ada kekuatan jurang yang tak ada habisnya di sungai panjang jurang, dan tidak ada yang dapat bertahan di dalamnya. Bagaimana mungkin ada sesuatu memanggil Anda di dalamnya? Mungkinkah itu ilusiku? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Dia bergerak maju lagi. Tiba-tiba, kekuatan jurang yang mengerikan menyelimutinya lagi. Kali ini, tubuh Qin Chen langsung terbelah, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Kekuatan jurang begitu luar biasa sehingga Qin Chen tidak bisa terlalu dekat. Melihat ini, Molly dan yang lainnya tergerak hatinya. Qin Chen, jangan coba lagi, ini masalah besar, kata Molly dengan dingin. Qin Chen memandang Molly dan tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit. Karena kali ini, kekuatan pemanggilan menghilang lagi, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Mungkinkah itu hanya ilusi? Gumam Qin Chen bingung, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Kekuatan iblis abisal yang mengepul di depan matanya bisa mendekati mereka kapan saja. Pada saat ini, Qin Chen dan yang lainnya berada dalam jarak yang tidak diketahui. Leluhur Yuan Mo seperti dewa iblis yang menjulang tinggi, berdiri di jurang, dia dikelilingi oleh kekuatan menakutkan dari dunia iblis dan dao surga, dikelilingi oleh hukum surga yang tak terhitung jumlahnya, sehingga kekuatan di jurang tidak mungkin mendekatinya. Kekuatan mengerikan dari iblis abisal terus menyebar dan berkembang di bawah desakannya. Tiba-tiba, leluhur Yuan Mo mengerutkan kening, dan di jurang yang sangat dalam, dia samar-samar merasakan jurang yang mengerikan. Sungai jurang yang panjang. Gumam leluhur Yuan Mo, matanya terpaku, saya tidak menyangka bahwa sungai panjang jurang berada di tempat pinggiran seperti itu. Tapi itu juga benar. Bahkan leluhur ini tidak berani memasuki jurang ini, dan bahkan orang kuat tertinggi akan mati jika mereka memasukinya. Dengan kata lain, orang-orang itu tidak akan pernah memasuki jurang ini. Selama leluhur ini menjelajah di luar jurang dan sungai yang panjang, leluhur ini akan tahu apakah orang-orang yang penuh kebencian itu ada di jurang ini. Seringai ditarik di sudut mulut leluhur Yuan Mo. Aura mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya lagi, dan kekuatan mengerikan itu mengalir seperti lautan luas, menutupi langit dan menutupi matahari dalam sekejap. Dan tepat ketika kekuatan Abyss Demon dari leluhur Yuan Mo hendak mengisi seluruh jurang. Leluhur tua, itu tidak baik. Di langit yang jauh, 3 berkas cahaya terbang tiba-tiba, dan dengan cepat mendarat di belakang leluhur Yuan Mo. Itu adalah 3 orang, Ero Yuan Zizun, Balrog Zizun, dan Black Tomb Zizun. Saat ini, mata ketiga orang itu penuh kecemasan. Apa yang telah terjadi? Melihat ekspresi mereka bertiga, ekspresi leluhur Yuan Mo tiba-tiba tenggelam. Leluhur, sesuatu yang besar terjadi di medan perang 10.000 ras. Ucap Ero Yuan Zizun dengan cemas. Medan perang 10.000 ras. Ucap leluhur Yuan Mo tercengang, dan alisnya berkerut, peristiwa besar apa yang bisa terjadi di sana? Leluhur, untuk beberapa alasan,
Jiuyao Zizun dari aula tertinggi Teran melakukan serangan mendadak di medan perang 10.000 ras. Dia meluncurkan serangan diam-diam terhadap pasukan aliansi iblis kita. Akibatnya, kam yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi iblis kita dihancurkan di tempat, menyebabkan banyak korban. Hingga saat ini, ratusan kam telah dihancurkan oleh Jiuyao Zizun, dan sisa pasukan di kam aliansi iblis kita semuanya telah tersebar ke banyak tempat rahasia berbahaya di medan perang 10.000 ras, dan mereka tidak berani memimpin sama sekali. Ucap Ero Yuan Zizun berkata dengan marah. Apa? Aula tertinggi Teran, Jiuyao Zizun, turun ke medan perang 10.000 ras. Membantai pusat kekuatan iblisku. Ucap leluhur Yuan Mo meraung marah, dan niat membunuh yang tak ada habisnya mengalir seperti lautan luas. Ras manusia sangat berani sehingga mereka berani melanggar kesepakatan antara kedua ras kita. Ada cahaya dingin di mata leluhur Yuan Mo, dan aura pembunuhnya mendidih, di mana orang yang duduk di aula tertinggi ras iblis. Di mana dia? Mengapa dia tidak menghentikannya pada saat ini? Ucap leluhur Yuan Mo tampak sangat marah. Leluhur, ada getaran dalam suara Ero Yuan Zizun. Setelah Blood Moon Zizun mendapat berita, dia segera keluar, tapi. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa terus melanjutkan. Dasar sampah, tapi apa? Ucap leluhur Yuan Mo menendang Ero Yuan Zizun, dan segera mengusirnya. Dia menjadi marah. Ada apa? Menjadi sangat ketakutan seperti ini.